everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Milenia dengan NIM 2018-12096 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini saya sebagai peserta kuliah kerja nyata atau KKN tahun 2021. Nah, sebelumnya saya akan mengajarkan bagaimana cara pembuatan budidaya ikan lele dalam ember dan penanaman sayuran kangkung dengan media hidroponik. Selanjutnya yaitu cara kerja praktek berbudidaya. Nah, pelatihan dilakukan dengan melakukan praktek berupa pembuatan rakitan budidaya tanaman kangkung dan ikan lele dalam ember yang dilaksanakan di RT 3 RW 4 Desa Gondoharum, Kecamatan Cikula, Kabupaten Kudus. Cara kerja praktek meliputi yang pertama, menyediakan gelas plastik sebagai tempat bibit kangkung sebanyak 3-5 buah. Yang kedua, melubangi bagian bawah gelas plastik dengan solder atau paku yang dipanaskan atau benda tajam lainnya. Yang ketiga, memasukkan bibit kangkung ke dalam gelas yang sudah dilubangi, kemudian menutup bagian akar dengan arang sebanyak 50-80% dari ukuran gelas. Yang keempat, memotong kawat sepanjang 12 cm sebagai pengait gelas pada ember. Selanjutnya yang kelima, mengisi ember dengan air sebanyak kurang lebih 60 liter. Dan yang keenam, memasukkan bibit lele sebanyak 50 ekor. Dan yang ketujuh, merangkai gelas dengan melakukan pelatihan budidaya tanaman kangkung dan juga ikan lele dalam ember guna mengisi waktu luang masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selain itu juga bisa menjadikan ladang penghasilan apabila mereka tekun dalam melakukan budidaya. Kangkung memiliki sifat antimikrob dan anti-inflamasi, dapat digunakan pada pengobatan berbagai gangguan inflamasi seperti radang sendi, kesleo, dan luka-luka. Media yang digunakan untuk budidaya adalah ember berukuran 80 liter yang sudah tidak terpakai. Kemudian dipasang kawat untuk pengait gelas plastik bekas. Gelas plastik digunakan sebagai wadah untuk budidaya kangkung. Ember 80 liter diisi air sampai 60 liter, kemudian didiamkan 2 hari untuk mengendapkan air sumur. Gelas plastik diisi arang yang sudah dihancurkan untuk media tanam sayur. Setelah 2 hari dilakukan pengisian bibit lele ke dalam ember yang sudah disiapkan serta penanaman kangkung. Setiap ember diisi sekitar 50 ekor bibit lele. Kontrol kualitas air yang juga dilakukan setelah penebaran bibit lele agar kualitas air terjaga. Kualitas air yang diamati adalah kandungan oksigen terlarut dan pH air. Jelaskan apa saja sih tujuan dari berbudidaya ternak ikan lele dan menanam tanaman sayuran dengan bahan bekas. Yang pertama
menyadarkan masyarakat pentingnya dalam pemanfaatan baik lahan, tempat, atau bahan bekas yang tidak terpakai sebagai fasilitas untuk media menanam sayuran dan media untuk berbudidaya ikan lele dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Penanaman tanaman sayuran memiliki potensi dapat meningkatkan sumbangan pendapatan keluarga serta dapat menjadi penyedia gizi. Ikan lele sudah bisa dipanen kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 bulan masa pemeliharaan. Panen ikan lele tidak dilakukan secara serentak karena besar ikan lele tidak seragam. Untuk pemeliharaan selama 2 bulan tersebut, ikan yang pertama kali dipanen adalah ikan yang ukurannya lebih dari 17 cm. Kemudian, kangkung pertama kali panen setelah pemeliharaan selama 2-3 minggu. Jumlah awal panen kangkung rata-rata 1 ikat. Panen berikutnya sekitar 1-2 minggu dengan jumlah panen lebih banyak daripada pertama kali panen. Jumlah panen kangkung akan berkurang ketika sudah memasuki bulan ketiga pemeliharaan. Ketika jumlah panen kangkung sudah mulai berkurang, bisa dilakukan penanaman kembali melalui pergantian kangkung dengan bibit baru. Pelatihan budidaya ini dilakukan melalui sosial media, yaitu YouTube, Instagram. Kesimpulannya adalah budidaya tanaman kangkung dan ikan lele dengan menggunakan barang bekas merupakan salah satu terobosan yang digunakan untuk peluang bisnis budidaya oleh penduduk Desa Godaharum RT 3 RW 4 di masa krisis finansial yang dirasakan saat pandemi COVID-19. Menanam kangkung dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan barang bekas seperti ember merupakan salah satu upaya mendaur ulang sampah rumah tangga. Proses pemanenan biasanya dilakukan pada saat lele telah mencapai ukuran konsumsi yaitu 8-12 ekor per kilogram yang dipelihara selama 2,5-3,5 bulan. Biasanya pemanenan dilakukan pemilahan lele yang telah mencapai konsumsi sekitar 50% dari total lele. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan jaring besar atau kerakat, kemudian jaring dibentangkan dan ikan digiring dan sudut satu ke sudut lainnya. Lalu ikan diangkat dan dimasukkan top penampungan sementara berupa jaring. Saran saya bagi masyarakat Desa Godaharum yang ingin produktif dan menambah penghasilan dalam masa pandemi COVID-19 bisa mencoba budidaya tanaman kangkung dan ikan lele dengan memanfaatkan barang bekas seperti ember bekas ini. Karena budidaya ini disarankan karena caranya mudah dan tidak memerlukan banyak lahan. Bagi pembudidaya, hendaknya selalu memperhatikan perawatan sayuran kangkung dan ikan